Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-115 sampai 119 dari surah Al-A'raf, yaitu masih lagi tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan kaumnya di Mesir. Sebelum ini sudah diterangkan tentang Nabi Musa alaihi salam menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, yaitu supaya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun bahwasanya beliau adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun bahwasanya beliau adalah seorang yang diberi oleh Allah tanda kekuasaan sebagai bukti tanda kekuasaan Allah, yaitu berupa mukjizat sebagai bukti beliau seorang rasul. Maka Fir'aun meminta, kalau memang iya betul kamu seorang rasul, mana buktinya? Kamu mengatakan ada bukti kamu sebagai seorang rasul. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Kemudian yang kedua, Nabi Musa mengangkat tangannya, mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangan itu bercahaya, mengeluarkan cahaya putih, menyilaukan mata, dan itu adalah tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat tentang kebenaran Nabi Musa sebagai seorang rasul yang diutus. Tapi bagaimana sikap Fir'aun dan pemuka-pemuka kaum Fir'aun? Mereka malah menuduh Nabi Musa alaihi salam sebagai seorang tukang sihir yang memiliki ilmu sihir yang hebat. Maka penyelesaian terhadap Musa itu adalah, maka pendapat-pendapat tukang sihir ini, pendapat pemuka-pemuka kaum Fir'aun ini kepada Fir'aun adalah supaya Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir yang ada di Mesir. Maka dikumpulkanlah ramai tukang sihir. Ada yang mengatakan 72 banyaknya. Tapi ada lagi yang mengatakannya seperti yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, jumlahnya sampai 15.000 tukang sihir. Mengapa begitu banyak tukang sihir? Sebab pada masa itu memang ilmu sihir itu berleluasa, tersebar luas, sangat populer sekali. Tapi yang dipilih itu adalah yang hebat-hebat, yang handal-handal, yang unggul-unggul. Maka dikumpulkanlah, tujuannya adalah untuk
mengalahkan Nabi Musa alaihissalam, karena mereka menuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir. Nah, tukang-tukang sihir telah dikumpulkan dan dihadapkan kepada Fir'aun. Kemudian setelah dihadapkan kepada Fir'aun, di hadapan Fir'aun, tukang-tukang sihir ini pun menyampaikan bahwasanya kalau mereka dapat mengalahkan Nabi Musa, mereka dapat upah atau tidak, mereka dapat imbalan atau tidak. Maka Fir'aun menjawab, oh iya, kamu akan dapat upah. Bukan hanya upah yang kamu dapatkan, tetapi kamu akan diberi kedudukan yang dekat denganku. Nah, ini adalah ayat sebelum ini. Maka lanjutannya adalah, nah, yang kita bahas sekarang ini adalah pertemuan antara tukang-tukang sihir itu dengan Nabi Musa di hadapan Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, bahkan di hadapan seluruh masyarakat Mesir. Jadi di tanah lapang yang luas, semua melihat Nabi Musa di satu sisi, dan satu lagi tukang-tukang sihir yang jumlahnya sangat banyak sekali. Maka terjadilah pertentangan, konfrontasi, yaitu berhadap-hadapan, face to face, yaitu antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir. Nah, siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Nah, inilah yang akan diterangkan dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari ini. Bagaimana peperangan yang berkaitan dengan kepakaran masing-masing, maka kita akan lihat di dalam ayat ini. Nabi Musa sebagai seorang nabi, kemudian tukang-tukang sihir sebagai yang menguasai ilmu sihir. Jelas Nabi Musa alaihissalam dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tukang-tukang sihir dengan ilmu sihir yang mereka kuasai. Di akhir pembahasan kita nanti ada disebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam dapat memenangkan pertentangan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pesan. Kalau sekarang tidak lagi melalui ayat-ayat atau firman-firman Allah melalui Nabi Musa, tetapi melalui tanda kekuasaannya langsung pada diri Nabi Musa alaihissalam, menyampaikan pesan kepada Fir'aun dan kaumnya supaya mereka segera beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, segera beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi lebih khusus kita membahaskan tentang pertentangan antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir. Bagaimana nanti tukang sihir setelah mereka mengaku kalah? Nah, ini pembahasan yang berikutnya pula. Ini kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang pula, yaitu mereka nanti beriman kepada Allah, yaitu Tuhan Nabi Musa alaihissalam, Tuhan Nabi Harun alaihissalam, dan Tuhan manusia dan alam semesta ini. Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengaturnya, maka sepatutnya Allah yang mencipta itu adalah yang ditetapkan sebagai Tuhan. Kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya, namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Allah berfirman,
Qalu ya Musa. Qalu, mereka berkata. Siapa mereka ini? Tukang-tukang sihir yang sudah dikumpulkan oleh Fir'aun, yang jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, imma antulqiya, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, wa imma an nakuna nahnul mulkin, wa imma ataukah an nakuna, kami yang akan menjadi, nahnu kami yang pertama kali, al-mulkin, melemparkan. Kami yang akan melemparkan terlebih dahulu atau kamu yang akan melemparkan? Mengapa kata melempar ini muncul? Sebab di tangan masing-masing itu ada benda. Di tangan Nabi Musa ada tongkat. Kemudian di tangan tukang-tukang sihir itu ada tali dan juga ada tongkat. Karena tukang-tukang sihir ini menuduh atau menganggap Nabi Musa itu sebagai tukang sihir, maka biasanya tukang sihir itu apabila ada di tangan mereka sesuatu, maka akan melakukan sihir itu dengan melemparkan apa yang ada di tangan. Maka digunakanlah di sini kata melempar. Nanti kita akan sebut dengan lebih terperinci dalam tafsir. Mereka berkata, wahai Musa, kamukah yang akan melemparkan terlebih dahulu ataukah kami yang akan melemparkan terlebih dahulu? Qala alqu. Qala, Nabi Musa berkata, alqu, kamulah yang melempar lebih dahulu. Falamma alqau, falamma, maka ketika alqau, mereka melempar, saharu a'yunan nas, saharu, mereka menyihir, a'yuna, mata, annas, manusia, mata manusia, menyihir mata manusia, sehingga manusia melihat yang mereka lemparkan itu adalah ular. Wastarhabuhum, dan mereka membuat takut manusia. Manusia tadi ramai berkumpul, manusia menjadi takut disebabkan karena sihir yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir tersebut. Waja'u, dan mereka datang, tukang-tukang sihir itu datang, bisihrin, dengan sihir azim, yang besar. Sihir yang besar, maknanya sihir yang sangat besar sekali pengaruhnya. Pengaruhnya besar sekali sebab menakutkan. Kemudian juga besar disebabkan karena ular yang dilihat oleh manusia dari tali-tali yang dilempar oleh tukang sihir itu adalah ular yang besar. Sampai dalam tafsir disebutkan ular itu sebesar gunung besarnya. Apa sebab? Sebab tukang-tukang sihir itu memiliki tali-tali yang banyak, karena jumlah mereka ribuan banyaknya, maka besar sekali. Tetapi nanti Nabi Musa alaihissalam juga melemparkan tongkat, dan tongkat berubah menjadi ular, dan ularnya lebih besar lagi. Wa auhayna, dan kami mewahyukan, ila Musa, kepada Musa, an alqi asak, lemparkanlah tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fa idza, maka tiba-tiba, hiya, dia, tongkat Nabi Musa yang dilemparkan itu, talqafu, menelan, ma yafikun, apa-apa yang mereka sihirkan itu. Yang mereka sihirkan itu tali dilempar, kemudian dilihat oleh manusia sebagai ular. Nah, yang dilihat oleh manusia sebagai ular itu ditelan oleh ular yang yang terbentuk dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Maka kata-kata ini kita pilih sedemikian rupa sebab kita mau membedakan antara ular yang datang dari tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa dengan ular yang datang dari tali-tali yang dilemparkan oleh tukang sihir. Beda. Nanti perbedaannya akan kita bahas. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqa'a,
maka nyatalah dengan benar, dengan terang, dengan jelas al-haqqu, yang benar itu, wa batala, dan lenyaplah atau hilanglah atau kalahlah makanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Mereka tukang-tukang sihir, yang dikerjakan oleh tukang-tukang sihir itu, sihir kalah, yang menang adalah mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Faghulibu hunalika, oleh karena itu mereka dikalahkan. Ghulibu hunalika, di tempat itu. Di tempat mana? Di tempat berkumpulnya manusia. Wangqalabu saghirin, wangqalabu, dan mereka pulang kembali. Oh, berarti tempat itu memang tempat khusus, yaitu di luar kota, tempat yang sangat lapang. Kemudian tukang-tukang sihir itu kalah, maka mereka pun kembali saghirin, dalam keadaan hina karena kalah. Siapa yang pulang itu? Yang pulang itu Fir'aun, kaumnya, kemudian penduduk negeri Mesir yang ramai itu. Penduduk negeri Mesir pulang kembali ke rumah mereka, tapi mereka dalam keadaan terhina sebab tukang-tukang sihir yang mereka handalkan itu rupanya kalah di tangan Nabi Musa alaihi salam. Kita ulang dari pangkal ayat, dari awal ayat yang ke-115. Mereka berkata, wahai Musa, kamukah yang melemparkan terlebih dahulu atau kami yang akan melemparkan terlebih dahulu? Nabi Musa menjawab, lemparkanlah. Maka ketika mereka melemparkan, mereka menyihir mata manusia dan mereka mendatangkan ketakutan kepada manusia, dan mereka datang dengan sihir yang besar. Dan kami mewahyukan kepada Musa supaya, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa-apa yang mereka kerjakan dari perbuatan yang mereka ada-adakan, yaitu perbuatan sihir. Maka nyatalah yang benar dan hilanglah atau lenyaplah atau batallah apa-apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu mereka dikalahkan di sana, di tempat itu, dan mereka kembali dalam keadaan hina. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah lebih khusus menerangkan tentang perlawanan yang berlaku antara tukang-tukang sihir dengan Nabi Musa alaihissalam. Tukang sihir melawan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengerjakan atau melakukan perbuatan sihir yang sangat dahsyat untuk mengalahkan Nabi Musa, dan mereka mengerjakannya secara bersama-sama dengan jumlah yang banyak. Tetapi rupanya Nabi Musa tidak dapat dikalahkan, karena sebenarnya Nabi Musa alaihissalam ketika juga melemparkan tongkat, sebagaimana mereka juga melemparkan tongkat dan tali-tali mereka, sebenarnya yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu memang tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu, tetapi ketika tongkat itu berubah menjadi ular, maka ia bukanlah dari perbuatan sihir, bukan dari perbuatan sihir, tetapi ia adalah mukjizat. Mukjizat maknanya tanda kekuasaan Allah, sebagai bukti bahwasanya Nabi Musa adalah seorang rasul. Maka ketika itu apabila tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, dan tongkat dan tali-tali tukang sihir juga berubah menjadi ular, kemudian ular yang datang dari tongkat Nabi Musa itu menelan ular-ular yang datang dari tongkat dan tali-tali tukang sihir, maka kalahlah tukang-tukang sihir yang hebat-hebat itu. Karena Nabi Musa bersama dengan Allah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu, termasuk ke atas tukang-tukang sihir yang memiliki kuasa menyihir yang membuat pandangan manusia menjadi terbalik, yaitu tongkat yang dilemparkan
tali yang dilemparkan, tapi pandangan manusia melihatnya seperti ular. Padahal sebenarnya tidak. Tak ada yang berubah. Tongkat-tongkat, tali-tali, tapi dalam pandangan manusia melihatnya seperti ular. Padahal ia bukanlah berubah menjadi ular. Dan tidak demikian halnya dengan tongkat Nabi Musa. Manusia melihatnya sebagai ular, dan memang ia adalah berubah menjadi ular, karena ia adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa itu yang melakukannya, menetapkannya demikian. Maka nanti dalam ayat-ayat yang akan datang, para tukang sihir ini memahami, oh ini yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan sihir, ini betul-betul dari yang maha berkuasa. Ini bukan dalam kekuasaan kami, ini ada yang lebih berkuasa lagi dari kami. Ini pasti bukan datang dari Nabi Musa alaihissalam, ini datang dari Allah, pencipta alam semesta ini, yang mengutus Nabi Musa itu. Maka ayat berikutnya, wa ulqiyas saharatu sajidin, maka para tukang sihir itu pun bersungkur sujud. Tapi ini akan kita kaji dalam pertemuan yang akan datang. Sampai mereka tanpa menunggu-nunggu lagi, mereka segera beriman. Qalu amanna birabbil alamin. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam ini, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ini akan kita bahas dalam pengajian yang akan datang. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah perlawanan atau pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan. Rupanya dan selamanya kebenaran itu mengalahkan kebatilan. Kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsir. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang. Semakin panjang penjelasan, semakin dekat kita dengan kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan akan menambahkan keimanan kita apabila kita berada pada pihak yang benar, maka akan bertambahlah keimanan kita, percaya diri kita bahwasanya kita pasti menang, dan orang-orang yang berada dalam kebatilan itu pasti kalah, cepat atau lambat. Inilah pelajaran yang sangat berharga. Jadi jangan ragu-ragu lagi, jangan risau, jangan gelisah, jangan teragak-agak. Pasti menang, mereka yang kalah. Ini pelajaran yang sangat berharga. Karena pada hari ini banyak juga yang menjadi ragu-ragu. Macam mana bisa menang tidak ya melawan orang-orang kafir yang jumlahnya banyak ini? Mereka hebat, dari ekonomi mereka hebat, kaya raya, harta berlimpah ruah. Dari politik menguasai dunia. Dari teknologi, peralatan perang mereka canggih. Jumlah mereka ramai. Mungkin tak kita bisa mengalahkan mereka? Pasti kita akan mengalahkan mereka. Ini dia ayat Al-Quran. Jadi setelah belajar ini menjadi orang yang yakin. Karena banyak juga yang belajar jadi orang yang ragu. Karena belajarnya ke orang Yahudi, ke orang Kristen sana, ke orientalis. Kiblatnya bukan ke Al-Quran, kiblatnya ke Eropa sana, para orientalis gurunya. Maka pulang-pulang menjadi ragu, bahkan dia tinggalkan akidah Islam yang benar itu. Akhirnya dia mengatakan semua agama sama. Ini adalah orang yang telah tertipu dan terpedaya. Maka kita lihat yang di hadapan mata, Al-Quran. Maka kita tak perlu lagi pendapat orang yang bukan berakidahkan Islam, karena tidak memiliki keimanan dan keyakinan kepada Allah. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Mereka berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan terlebih dahulu atau kami yang akan melemparkan? Tukang sihir yang sudah berkumpul di hadapan Fir'aun sebelum ini, setelah minta kepada Fir'aun, kalau kami menang kami dapat upah atau tidak? Kemudian Fir'aun mengatakan, oh ya, kamu dapat upah, bahkan kamu akan diberi kedudukan yang dekat denganku. Nah, setelah dapat
kepastian itu dari Fir'aun, maka setelah menghadap Fir'aun, sekarang tukang-tukang sihir menghadap Nabi Musa. Nah, inilah ceritanya sekarang. Tadi menghadap Fir'aun, sekarang menghadap Nabi Musa alaihissalam. Ketika menghadap Nabi Musa, tukang-tukang sihir ini melihat di tangan Nabi Musa itu ada tongkat. Karena mereka menuduh Nabi Musa itu sebagai tukang sihir, maka mereka pun mengatakan, wahai Musa, kamu yang akan melemparkan terlebih dahulu atau kami yang akan melemparkan? Di sini tak disebut melemparkan apa, karena dalam ayat ini, di tempat ini, yang penting itu bukan melemparkan apa. Yang penting itu di sini adalah pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi tak disebut di sini melempar tongkat, tak ada. Dalam ayat yang lain ada disebutkan melemparkan tongkat, tapi di sini tidak. Di sini hanya menerangkan kamu melemparkan, kata melemparkan saja yang dibahas. Apa sebab? Sebab tukang-tukang sihir itu menganggap Nabi Musa itu sebagai tukang sihir. Padahal Nabi Musa adalah seorang rasul. Nah, ini perlu penekanan nih. Nabi Musa seorang rasul. Jadi mereka itu salah memahami Nabi Musa. Mereka berkata, wahai Musa, kamukah yang akan melemparkan terlebih dahulu atau kami yang akan melemparkan lebih dahulu? Mengapa ada perkataan seperti ini? Kami yang akan melemparkan atau kamu yang akan melemparkan? Tetapi tukang sihir ini menyebut kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ditujukan kepada Nabi Musa dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan? Sebenarnya tukang sihir ini ingin mereka yang akan melempar lebih dahulu, tetapi menawarkan kepada Nabi Musa. Dari mana kita tahu bahwasanya tukang-tukang sihir ini ingin mereka yang melempar lebih dahulu? Dari ayat ini, apabila kita perhatikan, ketika tukang-tukang sihir ini menyebut, ataukah kami yang akan melemparkan terlebih dahulu, ataukah kami, di sini tukang-tukang sihir ini menggunakan dhamir munfasil. Imma annakuna nahnu, bermakna ada penekanan, bermakna tukang-tukang sihir ini ingin mereka yang melempar terlebih dahulu, tetapi berbahasa basi dengan Nabi Musa. Kamu yang akan melempar lebih dahulu atau kami yang akan melemparkan lebih dahulu? Sebenarnya tukang sihir ini menginginkan kalau bisa kamilah yang melempar lebih dahulu. Nah, tapi mengapa mereka mengatakan perkataan yang isinya pilihan di sini? Kamu yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan lebih dahulu? Mengapa penyampaian ini berbentuk pilihan? Karena tukang-tukang sihir ini sangat percaya diri sekali bahwasanya mereka akan memenangkan pertentangan ini. Mereka menentang, kemudian Nabi Musa menjawab tantangan mereka itu. Jadi mereka percaya diri sekali, seakan-akan mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu melemparkan terlebih dahulu, kami akan menang juga, atau kami melemparkan lebih dahulu, kami akan menang juga. Yang mana sajalah, kami pasti menang. Maka kamu pilih mana wahai Musa? Kamu lemparkan dahulu atau kami lemparkan dahulu? Percaya diri betul tukang sihir ini. Dan biasanya orang yang sombong itu percaya dirinya tinggi sekali. Tapi percaya diri yang nanti akan membuat mereka menjadi hina. Apa sebab? Sebab percaya diri yang tidak benar, yang tidak sejati. Percaya diri yang benar itu kalau bersama dengan Allah Ta'ala. Karena percaya diri yang benar bersama Allah itu, hamba itu akan menjadi merendahkan diri. Karena akan menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah. Tapi mereka ini percaya dirinya karena siapa lagi yang lebih handal di Mesir ini? Kami tukang-tukang sihir yang hebat-hebat ini, dan jumlah kami banyak. Maka banyaknya jumlah, hebatnya mereka, karena mereka tak mengenal Nabi Musa sebagai tukang sihir yang handal. Dalam pandangan mereka tak pernah terbukti selama ini di hadapan mereka. Maka mereka pun percaya diri sekali.
Mereka berkata, wahai Musa, kamukah yang akan melempar terlebih dahulu ataukah kami yang akan melempar? Qala alqu. Nabi Musa menjawab, lemparkanlah. Oh, jawaban Nabi Musa ini pendek sekali. Lemparkanlah. Berarti kalau jawaban Nabi Musa pendek, maka ulama tafsir menyebutkan Nabi Musa lebih percaya diri lagi. Dan percaya diri Nabi Musa itu percaya diri yang sejati. Apa sebab? Percaya diri yang datang dari keimanan dan keyakinan kepada Allah yang akan memenangkan hamba-hambanya yang bersama dengannya. Ini kunci nih. Ini kekuatan umat Islam itu di sini. Lemparkanlah. Lemparkanlah wahai tukang sihir. Kamu lebih dahulu melemparkan. Dan nampak gayanya memang kamu ingin melempar lebih dahulu. Dari bahasa yang kamu katakan, kamu ingin melempar lebih dahulu. Lemparkanlah lebih dahulu. Qala alqu. Falamma alqau, maka ketika mereka melemparkan, saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata manusia. Ketika mereka melemparkan apa? Tak disebut di sini melemparkan tali atau melemparkan tongkat, tak disebut. Apa sebab? Yang penting bukan apa yang dilempar. Yang penting adalah perbuatan melempar itu adalah perbuatan sihir. Perbuatan sihir. Jadi sebenarnya yang diterangkan di sini sihir melawan mukjizat. Sihir kebatilan, mukjizat kebenaran, kebenaran mengalahkan kebatilan. Maka jangan takut berhadapan dengan dukun-dukun. Dukun dari mana yang paling hebat? Dukun dari Banten hebat? Dari Thailand? Dari mana? Jangan takut kepada dukun-dukun. Apa sebab? Sebab semua sihir yang datang dari dukun tidaklah akan berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka itu tidak akan mendatangkan kemudaratan sekecil apapun, sedikit apapun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takut depan dengan dukun, itu sudah menggadaikan akidah itu. Meskipun banyak cincin akik di tangannya. Jangan takut. Karena biasanya dukun itu bercincin dia banyak-banyak. Jangan tersinggung pula yang bercincin akik. Kita teruskan. Falamma alqau, maka ketika mereka melemparkan apa? Disebutkan umpamanya dalam surah Thaha ada disebutkan bahwasanya yang mereka lemparkan itu adalah tongkat, yang mereka lemparkan adalah tali, yaitu hibaluhum wa isiyuhum. Hibal tali-tali, isi asa, tongkat, karena mereka jumlahnya banyak. Maka yang dilempar itu adalah tongkat dan tali. Tapi ini disebut dalam ayat yang lain. Di sini tak disebut karena itu bukanlah penting untuk di sini. Di sini yang penting mereka melakukan perbuatan sihir. Jadi penekanannya pada perbuatan sihir itu. Saharu, mereka menyihir. Ini yang penting. Mereka menyihir a'yunan nas, mata manusia. Di sini tidak disebut mereka menyihir manusia. Bukan. Mereka menyihir mata manusia. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau menyihir manusia ke badan manusia. Tetapi kalau menyihir mata manusia saja yang salah memandang. Manusia memandang tongkat yang dilempar, tali yang dilempar, ular. Mata manusia memandangnya. Apakah manusia betul-betul memandang? Memang betul-betul memandang. Salahkah manusia memandang ketika memandang tongkat itu ular dan tali itu ular? Tidak salah mata manusia memandang. Apa sebab? Sebab mata manusia itu sudah disihir. Tetapi betulkah tongkat dan tali itu telah berubah menjadi ular? Tak betul. Jadi ada dua perkara ya.
Dua perkara. Betulkah mata manusia ketika melihat, memandang tali itu ular dan tongkat itu ular? Betulkah mata manusia? Betulkah mata manusia itu dalam melihat? Betul. Tak salah mata manusia. Apa sebab betul? Sebab sudah disihir. Itulah dia kekuatan sihir. Tetapi betulkah tongkat dan tali itu telah berubah menjadi ular? Tak betul. Nah, itulah dia kebatilan yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Maka disebut nanti di ujung ayat, itu adalah yang mereka ada-adakan. Ya'fikun, ma ya'fikun, itu adalah yang mereka buat-buat, yaitu sebenarnya bukan ular, tetapi tetap tongkat, tetap tali, tapi mata manusia saja yang dibalikkan. Maka ada yang mengatakan bahwasanya kata sihir itu adalah qalbu syai' an wajhih, yaitu memalingkan pandangan mata manusia, dipalingkan sehingga manusia tidak lagi melihat tongkat sebagai tongkat, tapi sudah melihat tongkat sebagai ular. Padahal tongkat tak berubah jadi ular. Tongkat tukang sihir ini lain dengan tongkat Nabi Musa alaihi salam. Mereka melihat tali tukang sihir itu ular karena mata mereka sudah dipalingkan, dialihkan kepada ular, padahal tali tetap tali, tak ada perubahan. Mengapa bisa berubah seperti itu? Itulah dia kekuatan sihir. Jadi sihir itu ada. Jangan dikatakan sihir tak ada. Nabi Rasulullah pun nabi, sebagai rasul, nabi pun juga terkena sihir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hebatnya sihir mereka itu adalah dapat memalingkan pandangan manusia. Saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata manusia, wastarhabuhum, dan mendatangkan rasa takut kepada manusia. Hum di sini manusia, mereka, dan mendatangkan rasa takut kepada mereka. Manusia ramai. Semua penduduk Mesir keluar. Karena ini kejadian-kejadian yang peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ini di bawah arahan Fir'aun langsung. Maka keadaan yang sangat kritis. Apa sebab? Sebab manusia telah melihat tukang-tukang sihir itu memang hebat karena tongkat dan tali yang dilemparkan terlihat seperti atau sebagai ular. Kemudian bukan hanya mata mereka saja yang dipengaruhi, hati mereka pun juga dipengaruhi. Wastarhabuhum, dan tukang-tukang sihir itu mendatangkan rasa takut. Takut ini di mana letaknya ini? Di hati. Maka pengaruh sihir itu pada mata, satu lagi pengaruh sihir itu pada hati, bisa mendatangkan rasa takut. Keadaan sudah sangat kritis sekali ketika itu. Waja'u bisihrin azim, menerangkan keadaan yang begitu kritis karena tukang sihir sudah mendatangkan perbuatan sihirnya yang luar biasa, sementara Nabi Musa alaihissalam masih berdiam diri. Kemudian diterangkan keadaan yang seperti itu, waja'u, dan mereka itu datang bisihrin azim, dengan sihir yang besar. Bisihrin di sini tidak menggunakan alif lam. Nah, kalau tidak menggunakan alif lam bermakna sihir itu sihir yang besar sekali. Seperti apa besarnya? Seperti yang kita katakan tadi, yaitu yang dilihat sebagai ular dari perbuatan sihir itu, ularnya bukan ular kecil, ular yang besar, sebesar gunung. Maka membuat mereka menjadi takut. Kalau ular itu kecil-kecil, maka tidak membuat mereka takut. Kalaupun takut, nanti takut yang di hadapan itu aja yang takut. Sementara manusia ramai, banyak. Kalau mendatangkan rasa takut kepada semua manusia, bermakna ular itu adalah ular yang besar, lebih besar dari orang yang berkumpul di situ. Nah, ini diterangkan di dalam tafsir. Jadi ini bukan keadaan-keadaan biasa,
Tidak, ini keadaan yang luar biasa, lain dari biasanya. Maka apakah Allah membiarkan Nabi Musa? Membiarkan meninggalkan begitu saja? Oh tidak, ini adalah waktu-waktu pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan, maka kebenaran mesti dimenangkan ke atas kebatilan itu. Wa auhayna ila Musa, dan kami mewahyukan kepada Musa. Kami, siapa kami di sini? Allah. Dan kami mewahyukan kepada Nabi Musa. Oh, bermakna Nabi Musa itu tidak berbuat sendiri. Nabi Musa itu melakukan perbuatan dengan arahan Allah, dengan petunjuk Allah, dengan perintah Allah. Dan disitulah kekuatan orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu bukan melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri, tidak. Mereka melakukan sesuatu itu, ini berdasarkan perintah Allah atau tidak. Dengan perintah Allah itulah kemenangan akan didapatkan, bukan dengan hawa nafsu. Maka apabila sekarang ini kita tidak lagi sebagai manusia-manusia yang menerima wahyu dari Allah, karena kita bukan nabi, bukan rasul, maka bagaimana supaya mendapatkan wahyu juga dan kita bergerak berdasarkan wahyu? Al-Quran dan hadis. Nah, maka apa yang Allah perintahkan kepada kita, buat apa yang Allah perintahkan. Dahulu Nabi Musa melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wa auhayna, dan kami wahyukan kepada ila Musa, kepada Musa, an alqi asak, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Nabi Musa pun sebenarnya tak tahu apa mau dibuat, karena Nabi Musa bukan tukang sihir. Lalu ketika tukang sihir tadi mengatakan lemparkanlah, kamu yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang akan melemparkan, maka Nabi Musa karena keyakinannya kepada Allah, karena tukang sihir itu membuat pilihan, maka Nabi Musa pilih, kamulah lemparkan lebih dahulu. Tapi Nabi Musa sendiri tak tahu setelah tukang sihir melempar itu apakah akan melempar juga atau tidak. Nabi Musa tak tahu. Apa sebab? Sebab Nabi Musa itu berbuat dengan perintah Allah. Nabi Musa pun tak tahu apa yang akan dilakukan. Dengan perintah Allah barulah Nabi Musa tahu apa yang dilakukan, yaitu melemparkan tongkat. Mengapa Nabi Musa melemparkan tongkat? Karena perintah Allah. An alqi asak, dan lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fa ini maknanya tiba-tiba. Fa ini langsung. Tidak ada jarak antara perintah Allah. Kemudian Nabi Musa lemparkan, lempar saja, belum lagi jatuh tongkat itu ke bumi, tiba-tiba saja tongkat itu faidha hiya, tongkat itu menjadi ular. Talqafu, menelan, ma yafikun, ular yang ada yang sudah disihirkan oleh tukang-tukang sihir itu. Yang ular itu lebih besar, karena kalau disebut menelan berarti yang menelan itu lebih besar dari yang ditelan. Fa idza hiya talqafu, fa idza hiya, maka tiba-tiba ia talqafu, menelan. Tapi tak disebut di sini yang dilempar itu berubah menjadi ular. Tak ada disebut. Apa sebab? Itu tak penting di sini. Tak penting berubah jadi ular, itu tak penting. Yang penting adalah mukjizat lawan sihir. Nah, itu yang penting di sini. Supaya pikiran kita ini tidak kemana-mana. Lalu untuk mengetahui cerita Nabi Musa ini dengan sempurna, carilah ayat yang lain lagi yang menerangkan tentang kisah Nabi Musa ini. Kumpulkan semua, baru kita dapat, oh yang dilemparkan itu tongkat. Oh berubah menjadi ular. Ularnya besar, ularnya bergerak. Nah ini diterangkan di ayat yang lain. Kemudian Nabi Musa sendiri pun ketika melempar tongkat itu berubah menjadi ular, Nabi Musa pun takut. Tapi takut Nabi Musa ini diterangkan dalam ayat yang lain. Takut Nabi Musa adalah takut mereka itu menganggap Nabi Musa sebagai tukang sihir pula. Nah, itu takut Nabi Musa, bukan takut kalah. Apa sebab? Seorang Nabi, seorang Rasul percaya, yakin akan menang. Tadi dah kita sebut tadi, pasti menang. Lalu takut kalau manusia itu menganggap Nabi Musa sebagai tukang sihir pula, karena kan sama-sama melempar.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala membedakan antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Bagaimana Allah membedakannya? Nah, dengan bersujudnya tukang-tukang sihir tersebut, dengan berimannya tukang-tukang sihir tersebut. Ini dibahaskan dalam ayat yang berikutnya. Nantilah sampai ayatnya kita bahas pula ayat itu. Belajar ini mesti sabar. Tak bisa sekali duduk selesai, tak bisa. Maka mesti sabar. Maka ketika Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa yang mau belajar, maka Khidir memberikan syarat. Apa syaratnya? Bisa sabar enggak kamu wahai Musa kalau belajar bersamaku? Kata Nabi Musa, ya saya akan sabar. Rupanya Nabi Musa tak sabar. Maka jangan tanya yang belum diajarkan. Sabar. Nanti setelah ini akan dibahaskan tentang bagaimana sikap tukang-tukang sihir itu setelah mereka mengaku kalah di hadapan Nabi Musa alaihi salam. Fa idza hiya talqafu, maka tiba-tiba tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, dan memang betul berubah menjadi ular, bukan sihir. Dalam pandangan mata manusia nampak sama apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Tetapi yang sebenarnya berlaku, yang hakikat sebenarnya terjadi tidak sama. Talqafu, menelan dengan cepat, bergerak dengan cepat. Ma ya'fikun, apa-apa yang mereka ada-adakan. Apa yang mereka ada-adakan tukang sihir itu? Yaitu mengada-adakan, kononnya telah berubah menjadi ular. Padahal tongkat itu tetap tongkat. Tali-tali yang mereka lemparkan itu tetap tali-tali, tapi mereka ya'fikun ini yang mereka ada-adakan. Maka diterjemahkan juga ya'fikun ini berbohong. Mengapa berbohong itu disebut berbohong? Sebab sebenarnya sesuatu itu tidak ada, kemudian diada-adakan. Nah, itu namanya ya'fikun, berbohong, mengadakan yang tidak ada. Di dahulu dalam Al-Quran juga diceritakan tentang hadisul ifki, yaitu berita bohong, yaitu yang diada-adakan oleh orang-orang munafik. Kononnya Aisyah, istri Rasulullah, telah melakukan perbuatan yang curang dengan salah seorang sahabat, padahal tidak ada peristiwa itu, tapi diada-adakan. Maka peristiwa yang diada-adakan yang sebenarnya tidak ada disebut al-ifki, hadisul ifki. Nah, di sini digunakan juga kata ma ya'fikun, apa-apa yang mereka ada-adakan. Fawaqa'al haqqu, maka nyatalah yang benar, wa batala ma kanu ya'malun, dan lenyaplah, kalahlah, hilanglah ma kanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Mereka tukang-tukang sihir kerjakan. Fawaqa'al haqqu, maka nyatalah yang benar itu benar. Kata waqa'a di sini, waqa'a dari kata yang sebenarnya dipakaikan kepada sesuatu yang nampak, benda materi. Tapi kebenaran kan itu sesuatu yang abstrak. Maka Allah menggunakan kata waqa'a dan dipakaikan kepada al-haqqu seakan-akan tajsimul haqq, yaitu menyatakan yang benar itu sebagai suatu benda. Penjelasannya begini. Waqa'a itu apabila ada sesuatu benda memiliki berat, mungkin dia besar, maka dia memiliki berat. Apabila dia besar, memiliki berat, kemudian diletakkan di satu tempat, maka disebut dia ini waqa'a. Dia ini diletakkan, terletak dia. Disebabkan apa? Sebab dia besar dan punya berat. Fa waqa'a. Digunakan kata waqa'a ini yang biasa dipakaikan kepada benda, materi yang bisa dilihat oleh mata. Kebenaran itu diletakkan, besar, berat. Lalu diletakkan ke apa? Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Wa batala, dan lenyaplah makanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh tukang sihir itu? Sihir. Kebenaran itu apa? Mukjizat. Jadi mukjizat itu diletakkan oleh Allah ke atas sihir. Bagaimana nasib sihir ini? Hilang, lenyap, karena diletakkan
kebenaran yang besar yang berat itu ke atas sihir yang tak ada nilainya ini. Mana lagi? Nampak sihir itu lagi? Tak nampak. Ini dijelaskan dalam tafsir yang berkaitan dengan perbuatan tukang-tukang sihir. Apa perbuatan tukang sihir tadi? Melemparkan tongkat, melemparkan tali dalam pandangan mata manusia. Yang dilemparkan itu berubah menjadi ular, berubah menjadi ular, ularnya besar. Kemudian Nabi Musa juga melemparkan tongkat. Tongkat Nabi Musa betul-betul berubah menjadi ular. Tapi ini mukjizat ini bukan sihir. Maka mukjizat ini menelan sihir. Ular Nabi Musa yang besar itu mukjizat, menelan ular tukang sihir yang sihir itu menelan. Ada lagi nampak ular-ular sihir itu? Tak nampak. Kemana perginya ular-ular sihir? Hilang. Yang nampak sekarang apa? Yang nampak sekarang kebenaran, yaitu ular sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yang tadinya dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Itu yang membuat tukang-tukang sihir itu menjadi tercengang. Kalaulah ular Nabi Musa itu adalah juga sihir, tali kita itu bisa kita dapatkan kembali. Karena tidak akan hilang, karena sihir tidak akan menghilangkan sihir. Tapi ini tali kita hilang ini, tongkat kita pun juga hilang. Hilang ini maknanya batala, hilang. Kemana pergi tongkat dan tali kita ini? Ini bukan sihir yang dibuat oleh Musa ini. Maka ketika itu juga mereka menyatakan, oh ini pasti ini dari Allah yang mencipta alam semesta ini, karena dialah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Itulah yang membuat tukang-tukang sihir bersungkur sujud dan beriman. Jadi fawaqa'a, maka nyatalah al-haqqu, kebenaran itu seakan-akan seperti benda yang ditimpakan ke atas sihir yang batil, kemudian yang batil itu hilang. Ini kalau kita guna ayat yang lain, ada ayat yang lain yang menerangkan seperti ini. Idza ja'al haqqu zahaqal batil. Kalau kebenaran sudah datang, maka lenyaplah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hilang, pasti akan lenyap. Tinggal tunggu waktu aja sebenarnya. Biasanya kebatilan itu diumpamakan seperti buih di atas laut. Ada buih di atas laut? Ada, banyak sekali, penuh permukaan laut itu dengan buih. Datang angin kencang, maka dilemparlah buih itu ke daratan. Sampai di tepi pantai, ada lagi nampak buih itu. Kemudian terbit pula matahari dengan teriknya yang agak panas. Masih ada buih di situ? Hilang, lenyap. Begitulah kebatilan, lemah sekali, tak ada kekuatan. Maka masih juga pilih kebatilan. Masih pergi ke dukun juga lagi? Pergi ke dukun juga lagi? Maka jangan terpedaya dengan dukun-dukun. Dukun mana yang hebat? Tak ada yang hebat. Katanya dukun orang pintar, mana pula pintar, orang bodoh itu. Dan orang yang pergi ke dukun lebih bodoh lagi dari dukun itu. Karena meminta tolong kepada orang yang bodoh, dia sendiri adalah lebih bodoh. Tapi dibalik pada hari ini, dia orang pintar. Pintar apa? Pintar membohong, pintar mendusta, pintar menyihir mata manusia. Maka kita sebagai orang yang berilmu dan orang yang memiliki akidah yang benar tidak akan tertipu dengan kemusyrikan yang berlaku di tengah masyarakat. Inilah tugas kita ini, berdakwah, menyampaikan yang benar itu benar. Fa waqa'al haqqu, maka nyatalah yang benar, wa batala ma kanu ya'malun, maka lenyaplah apa yang mereka kerjakan. Fa ghulibu, maka mereka itu dikalahkan. Maka mereka itu dikalahkan. Ghulibu, dikalahkan. Tidak disebut mereka itu kalah, tapi disebut mereka itu dikalahkan. Bermakna kalau disebut dikalahkan, berarti di sana ada yang mengalahkan. Siapa yang mengalahkan? Nabi Musa? Bukan, karena Nabi Musa diperintah oleh Allah, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Bermakna yang mengalahkan mereka adalah yang memerintahkan Nabi Musa. Nabi Musa ini sebagai sarana saja, sebagai sebab saja.
Yang mengalahkan sebenarnya adalah Allah. Maka kita kalau berperang melawan musuh, bukan kita yang mengalahkan musuh. Kita ini sebagai sebab saja untuk mengalahkan musuh. Yang mengalahkan musuh itu adalah Allah. Maka jangan mudah tertipu, terpedaya. Pandailah saya, hebatlah saya, kalah musuh oleh saya. Tidak, yang mengalahkan musuh itu adalah Allah. Kita ini sebagai sebabnya saja. Tanpa kita, musuh bisa kalah? Bisa. Tanpa manusia pun Allah bisa mengalahkan kaum terdahulu, membinasakannya sehingga mati bergelimpangan. Yaitu dengan menurunkan hujannya saja, hujan batu, mengirim halilintar, petir dari langit, dan lain sebagainya. Angin kencang, mati bergelimpangan. Maka kita tidak terpedaya dengan apa yang kita lakukan. Kemudian apabila melihat musuh telah dikalahkan, faghulibu, mereka itu telah dikalahkan. Yang mengalahkan mereka adalah Allah. Siapa mereka yang dikalahkan itu? Faghulibu. Siapa mereka? Tukang-tukang sihir? Ya, tukang-tukang sihir. Tapi termasuk sekali Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya sekali. Apa sebab? Sebab yang menyuruh tukang sihir berhadapan dengan Nabi Musa itu siapa? Fir'aun. Jadi yang dikalahkan itu bukan hanya tukang sihir, Fir'aun sekali. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun itu juga dikalahkan. Jadi mereka ini kalah. Di mana kalahnya? Hunalika, di sana. Nah, kata disebut di sana, hunalika, ini kaitannya dengan tempat. Bermakna memang ada tempat yang disediakan untuk mengadakan pertentangan, perlawanan antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Jadi peristiwa itu betul-betul terjadi, bukan hayalan, memang betul di sana tempatnya. Di mana? Di Mesir sana. Maka menjadi pelajaran bagi kita, peristiwa ini pernah berlaku pada masa dahulu dan akan berlaku juga sampai masa sekarang dan masa yang akan datang. Perlawanan antara kebenaran dengan kebatilan, dan pada akhirnya akan dimenangkan oleh kebenaran. Wangqalabu, dan mereka itu pulang kembali ke tempat mereka masing-masing, saghirin, dalam keadaan hina. Saghir ini sebenarnya kecil, saghir, saghira, saghir, kecil, dalam keadaan kecil. Tadi bukan main lagi besarnya, menggagah-gagahkan diri sebagai yang perkasa yang akan mampu mengalahkan Nabi Musa. Tapi rupanya mereka yang dikalahkan, tidak berdaya di hadapan Nabi Musa. Sebenarnya bukan berhadapan Nabi dengan Musa, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang-orang beriman yang beriman kepada Allah, senantiasa bersama dengan Allah, maka kita tidak akan pernah merasa lemah, merasa hina. Sebab apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang menolak kebenaran itu, sebenarnya mereka bukan berhadapan dengan kita, sebenarnya mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat-ayat yang kita pelajari ini nampaklah jelas antara pertentangan, perlawanan, pertembungan, perselisihan, konfrontasi, berhadap-hadapan antara kebenaran dengan kebatilan. Apabila berlaku, maka yang akan memenangkan adalah kebenaran. Kebenaran itu akan memenangkan perlawanan antara kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran itu akan mengalahkan kebatilan. Ini adalah cerita benar, kisah yang Allah sendiri menerangkannya kepada kita. Maka kita tangkap dengan iman yang ada dalam hati kita. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga, yaitu pastikan diri dalam keadaan benar, dan insya Allah setiap yang benar itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini jelas dan kita dapat memahaminya dengan baik. Mudah-mudahan akan bermanfaat pula bagi kita sebagai pelajaran yang sangat berharga. Mudah-mudahan kita akan dapat menjalani hidup ini dengan lebih pasti-pasti lagi, seperti mana nabi-nabi dan rasul-rasul dahulu menjalani hidup dengan pasti-pasti. Mereka dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah,
Allah bersama mereka, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada hamba-hamba yang bersama dengannya. Allah akan memberikan perlindungan, akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang bersama dengannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.